Halo, Sobat Bola Bocor. Kembali lagi saya akan membahas sedikit tentang PSM Makassar yang baru saja berhasil kembali mendapatkan 3 poinnya teman-teman. Di mana di 3 pertandingan terakhirnya PSM Makassar cukup kesulitan untuk mendapatkan 3 poin. Imbang melawan Persebaya Surabaya, imbang melawan Persik Kediri, imbang melawan Semen Padang, dan baru di pekan ke-12 menghadapi Borneo FC di Stadion Batakan, PSM Makassar berhasil mendapatkan 3 poin. Dan dengan tambahan 3 poin ini PSM Makassar untuk sementara naik di urutan ketiga klasmen dengan mengoleksi 21 poin. Dengan hasil ini ya tentunya kita wajib memberikan apresiasi kepada para pemain-pemain PSM Makassar, pelatih PSM Makassar, staf pelatih PSM Makassar, karena udah berjuang keras, udah memberikan 3 poin, terus bersaing di papan atas klasmen. Pemain-pemain juga yang turun dari menit awal juga menampilkan performa terbaiknya teman-teman. Terlepas apa yang terjadi, apa yang diucapkan oleh Coach Bernardo Tepares di preskon kemarin, itu tidak mempengaruhi fokus anak-anak asuhnya di atas lapangan. Makanya saya mengatakan ini wajib kita memberikan apresiasi kepada para pemain-pemain PSM Makassar yang bekerja secara profesional di atas lapangan, meskipun kita tahu ya ada beberapa hal yang tidak berjalan bagus di tubuh PSM Makassar teman-teman. Dan selamat untuk anak-anak asuh Coach Bernardo Tepares yang kembali meraih 3 poin dan berhasil naik ke urutan ketiga klasmen. Dan di pertandingan tadi memang PSM Makassar ya seperti biasanya tidak banyak menguasai jalannya pertandingan. Dia hanya mencoba menunggu pemain Borneo FC melakukan kesalahan dan melakukan serangan balik cepat untuk menciptakan peluang ke pertahanan dari Borneo FC. Dan tadi berhasil melalui sepakan pojok, ada sedikit kemelut dan Latirpal berhasil mendapat peluang, dan tentunya itu tidak disia-siakan untuk menjadi gol. Sebenarnya PSM Makassar sempat tadi bisa unggul 2 gol andaikan Nerming Haljaita udah kembali mendapatkan sentuhan terbaiknya, karena umpan silang yang dilakukan oleh Victor Luis cukup bagus sehingga Nerming Haljaita berhadapan dengan gawang saja di depannya, tapi entah kenapa kaki Nerming Haljaita tidak mampu mengarahkan bola ke gawang yang ada di hadapannya. Justru bola melambung tinggi di atas mistar gawang yang dijaga oleh Nadio Argawinata. Dan tadi juga saya menyayangkan cederanya Hilmansyah teman-teman, karena performa dari Hilmansyah tadi juga cukup bagus. Ada tembakan yang dilakukan oleh salah satu penyerang Borneo FC yang berhasil ditepis. Setelah itu Hilmansyah tidak mampu lagi melanjutkan pertandingan dan harus diganti oleh Muhammad Ardiansyah. Dan meskipun Reza Arya Pratama udah sembuh, tapi ya Reza Arya Pratama kayaknya masih membutuhkan waktu untuk kembali ke top performanya, karena di pertandingan tadi Coach Bernardo Tepares masih memberikan kepercayaan kepada Muhammad Ardiansyah ketimbang memberikan menit bermain kembali kepada Reza Arya Pratama setelah cedera panjang teman-teman. Dan kalau kita berbicara tentang PSM Makassar, tentunya kita sepakat klub ini adalah klub besar. Klub ini adalah salah satu klub tertua. Klub ini ya banyak menciptakan pemain-pemain juga untuk timnas Indonesia di masa lalu. Tapi untuk saat ini, beberapa tahun terakhir ini kita lihat sendiri PSM Makassar lebih banyak menggunakan pemain-pemain muda, lebih banyak mengambil pemain-pemain yang belum pernah bermain di Liga 1 sebelumnya teman-teman, seperti pemain-pemain yang ditampilkan oleh PSM Makassar di musim ini. Tapi tim ini selalu bisa bersaing dengan tim-tim papan atas, dengan tim-tim yang memiliki bisa dikatakan finansial yang stabil. Dan kita ya tidak boleh pungkiri juga PSM Makassar di beberapa musim ini ya memang agak sedikit mengalami masalah
dengan finansialnya. Jadi tidak bisa mendatangkan pemain-pemain dengan nama besar, hanya mendatangkan pemain-pemain yang memang sesuai dengan kebutuhan tim. Tapi lagi-lagi pelatih PSM Makassar, yaitu Coach Bernardo Tapares, mampu membuktikan bahwa dengan pemain-pemain yang belum pernah bermain di Liga 1 sebelumnya, ditambah dengan pemain-pemain muda PSM Makassar, lahir dari Akademi PSM Makassar, Coach Bernardo Tapares mampu meracik tim ini dengan baik sehingga mampu bersaing dengan tim-tim papan atas yang notabene memiliki finansial yang jauh lebih bagus tentunya dibanding PSM Makassar. Jadi saya tentunya tidak setuju jika ada supporter yang mengatakan PSM Makassar tidak bagus di bawah tangan Coach Bernardo Tapares. Kita harus melihat lebih jauh juga teman-teman. Coba kalau PSM Makassar punya dana lebih untuk Coach Bernardo Tapares memilih pemain-pemain yang berkualitas, yang sesuka dia lah, memberikan budget kepada Coach Bernardo Tapares. Ini uang coach saya sediain, silahkan beli pemain yang Anda suka untuk mengarungi musim 2024-2025. Entah bagaimana PSM Makassar bermain di bawah Coach Bernardo Tapares kalau dia diberikan budget yang cukup untuk membeli pemain-pemain yang dengan pemain-pemain seperti ini saja, kombinasi pemain muda, pemain asing, Coach Bernardo Tapares mampu meracik PSM Makassar dan mampu bersaing dengan tim-tim papan atas saat ini teman-teman. Jadi ya kita harus mikir-mikir juga untuk mengatakan bahwa Coach Bernardo Tapares out lah, inilah tidak bagus. Ya tentunya taktik pelatih ada dong. Coach Bernardo Tapares dengan skuad yang ia miliki tentunya dia paham bahwa dia harus memainkan taktik seperti ini. Banyak menunggu karena pertahanan yang dimiliki PSM Makassar itu yang paling bagus saat ini. Pertahanan PSM Makassar cukup solid, cukup bagus dengan adanya Yuran sama Neto saat ini. Begitupun dengan Victor Luis yang juga bagus. Sahrul Lansinari juga mampu melakukan tugasnya dengan bagus selama bergabung dengan PSM Makassar. Jadi permainan seperti inilah yang memang diterapkan oleh Coach Bernardo Tapares sesuai dengan kekuatan timnya. Dan dia juga punya pemain-pemain depan yang cepat, lini tengah yang mungkin tidak sama seperti William Pluing yang memiliki penguasaan bola yang bagus, mampu menahan bola lebih lama. Jadi ya dengan permainan seperti ini menunggu dan melakukan serangan balik, memang secara possession ball ya kita melihat PSM Makassar agak sedikit menderita, tapi dengan peluang ya tim ini cukup berbahaya. Dan sayangnya memang lini depan PSM Makassar belum bisa memaksimalkan peluang di setiap pertandingan yang ia dapatkan. Tadi di pertandingan ini melawan Borneo FC tidak begitu banyak peluang. PSM Makassar hanya mampu melakukan tembakan ke arah gawang sebanyak 3 kali dari 5 kali percobaan. Sementara Borneo FC juga hanya mampu melesatkan 1 tembakan mengarah ke gawang dari 15 kali percobaan. Itu menandakan PSM Makassar pertahanannya cukup bagus, cukup solid, dan lini depan dari Borneo FC juga ya tidak begitu klinis dalam memanfaatkan peluang, dan itu juga menjadi keuntungan bagi PSM Makassar di pertandingan tadi. Dan sekali lagi saya berharap PSM Makassar bisa konsisten, bisa kembali mendapatkan 3 poin di pertandingan sebelumnya, di pertandingan berikutnya karena akan menghadapi Bali United. Dan untuk hal-hal yang lain saya harap semoga ada kejelasan, semoga ada kepastian sehingga pemain-pemain yang bermain di atas lapangan bisa fokus dengan sefokus-fokusnya 100% di atas lapangan tanpa memikirkan hal-hal lain di luar lapangan. Jadi saya berharap PSM Makassar ke depannya jauh lebih baik lagi teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.